Nah, tiga. Gana saya. Nah, pokoknya aku kalau misalnya ditanya aku jawab, kalau enggak aku diem aja. Tolong dihormati syariat Islam. Jangan bawa budaya-budaya kafir ke negeri Aceh. Jangan memaksakan orang yang ketika dia menyukai itu udah disinggung dengan hal-hal agama mungkin ya, syariat Islam, terutama kita yang beragama Islam. Seandainya musik nggak boleh juga kita di Aceh ini keliru kali menurut Edo kalau dibilang musik nggak boleh ya. Sangatlah miris ketika pelarangan musik ditekan habis-habisan. Bahkan, pandangan antara tokoh agama dan tokoh kesenian bermusik terjadi gesekan di daerah yang ada di Aceh. Aceh tanpa musik ya saya rasa ya kemunduran menurut saya. Yang melarang seni budaya di Aceh itu gua berani bilang dia punya pemikiran yang dangkal. Masalah musik masih menjadi polemik. Lantas, bagaimana mencari jalan tengah untuk mampu berkarya di ruang syariat yang ada di Aceh? Ya kita mainkan aja sampai jam berapa nanti diberhentikan ya berhenti. Besok begitu lagi. Weh, pakai mic bilang kafir di kedai orang. Di mana etikanya? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kenalin nama aku Nazilatul Ukra, nama lengkapnya. Aku ya dari sejak kecil sampai sekarang aku masih dipanggil Ukra. Tapi sejak di dunia perfilman ataupun di dunia fotografer dan videografer, aku sekarang sering disebut dengan SND ya, karena itu nama brand foto aku. Oke, saya Habib Haza dan saya sebagai editor. Ya kan, perkenalkan diri. Halo semuanya, perkenalkan aku Ananda Feloni. Kalau dipanggil V, kalau di video ini ya, video dokumenter aku sebagai direktur atau yang membuat alur perjalanan video dokumenter yang berjudul Merdeka Berkarya. Kenapa ngambil proyek ini? Yang pertama kayak ya cari pengalaman ya, satu. Abis itu karena di situ ada duitnya juga, ya udah ngambil, kan kita kan nggak munafik ya kan. Sebenarnya gini, kita nggak munafik ya. Selama itu menghasilkan kita ambil aja. Kenapa ngambil proyek ini? Karena rezeki ya, rezeki ketika kita udah buat karya, jadi ada portofolio, kemudian dilirik sama dosen dan bisa membantu mereka. Aku dimasukkan ke dalam bagian tim mereka. Kenapa mau? Mungkin ada beberapa juga ketika saya diajak oleh orang lain, saya pikir-pikir dulu. Kalau nggak ada duitnya nggak mau sih. Ya, cuman kayak gitulah. Dan proyek itu pertama aku sendiri yang dapat. Nah, karena merasa dan menimbang ya bahwa diri ini tidak bisa sendirian karena memang masih sendiri. Jadi aku minta bantuan nih sama teman-teman. Aku udah mikir juga ya siapa yang aku pengen ajak ya, karena memang banyak banget nih di Kota Langsa sendiri videografer, fotografer yang keren-keren. Tapi aku memilih dua nama ini ya teman-teman. Siapakah dia? Penasaran kan? Namanya Harit dan Ukra. Kenapa saya mau? Karena yang pertama kalau dengan ya Harit Ahza lah, saya yang pertama sudah dekat dan saya juga belajar fotografi dan fotografi bersama dia. Tapi yang sebelumnya saya sama Ananda Feloni ini saya belum kenal tapi belum dekat atau belum ya saling bercanda lah, belum. Kalau si Ukra orang lama, orang-orang SMA juga. Terus kalau misalnya si Nanda kan, kami tuh butuh yang kayak yang ngedobrak sana sini loh. Jadi itu di Nanda tuh ada gitu. Karena saya suka hal-hal yang baru dan saya suka berteman dengan orang-orang yang baru juga. Dan apalagi kalau misalnya videografernya, misalnya kita ngambil si mereka kan punya jam terbang tinggi kayak gitu. Dan pasti bayarannya pun juga nggak rendah-rendah kali. Pokoknya kalau misalnya ada duit yang gede baru mereka gerak. Tapi kalau misalnya si Ukra kan ya aman-aman aja kayak gitu kan. Kenapa enggak? Mungkin tuh jago-jago, mereka sangat jago teman-teman ya. Tapi dari perjalanan, karena aku juga menilai mereka ya gitu, menilai teman-teman yaitu Harit juga
loyal terhadap waktu ya, loyal juga. Jadi nggak perhitungan gitu. Kalau misalnya ada apa ya udah nih bisa yuk Kak, dan enak kalau diajak keluar untuk desain dan konsep. Makanya aku memilih mereka, nggak yang lain yang kayak di sebelah ya. Perjalanannya ya, aku teringat pada tanggal 20 Agustus 2022. Nih inget banget itu, padahal sebenarnya proyek ini udah dijalani bulan Februari 2022. Jadi memang nggak sebentar loh buat film penelitian ini, setahun loh. Kalau misalnya dihitung dari sekarang tuh udah hampir deket lagi tuh setahun. Jadi memang gerak untuk buat filmnya itu bulan 8. Dan itu adalah acara pertama di DKA, Dewan Kesenian Aceh ya, di Kota Langsa. Jadi kami dikabarin sama si Nanda tuh, dan sore itu kalau nggak salah kita langsung deal-dealan ya. Langsung dikasih untuk panjar awal dulu sebagai tanda jadi kan, biar supaya nggak lari kan. Dikasih dulu, dibilang, ini sore ini ada acara di DKA. Ada beberapa anak muda maupun orang tua yang didatangkan di situ untuk melukis. Jadi di DKA itu ada satu wadah ya disediakan. Di situ para anak-anak muda dan orang-orang tua di situ melukis semuanya tuh. Melukis, kemudian tampil seni ya, ataupun ada tampil seni kayak puisi, aku baca puisi juga. Dah habis melukis itu ada juga pertunjukan yang lainnya, ada yang nyanyi. Malamnya disambung lagi dengan puisi. Nanda Feloni juga ada tuh naik puisi sekali tapi. Dan puisinya itu ya, kenapa mengangkat temanya Merdeka Berkarya? Itu berawal dari aku buat puisi judulnya Merdeka Berkarya. Jadi kenapa enggak itu aja aku angkat sebagai bentuk kebebasan dalam berkarya, terutama musik. Jadi itu yang aku angkat. Dan kita pun sampai malam ya. Sampai malam hujan-hujanan kita tuh ya. Dan acaranya itu sampai malam loh teman-teman. Udah hujan, kemudian semuanya pakai perlengkapan kamera kan, ya udah nikmati aja. Berkarya di balik hujan-hujan, rintik-rintik hujan. Jadi malam itu juga kami bersama rekan-rekan saya, sama kawan-kawan, itu kami ke kafe, lanjut lagi ke kafe untuk nge-take video live musik itu. Nah, dari perjalanan buat film itu tentunya kan kita juga berbicara sama narasumber ya, dan narasumber pertama itu adalah orang-orang yang hadir di DKA. Mungkin kita ada menjumpai beberapa narasumber yang memang PHP ya. Tentunya nggak asing lagi nih sama beliau ya. Mungkin aku sebut namanya aja ya. Aduh, kakak tuh lagi. Kok yang aduh. Sangat belajar dari beliau karena bagaimana menghargai waktu. Meskipun ya aku di sini sebagai orang yang memang membutuhkan kan, apalagi orang seni, aku juga butuh opini-opini mereka. Makanya untuk membuat hubungan baik, kemudian mengajaknya kolaborasi dengan menjadi narasumber, kemudian pastinya ada komunikasi, Kak jam berapa nih untuk kami tag nih. Oke, kami datang, dia responnya baik kali, kayak respect kali kalau kami tuh buat dokumenter kayak itu. Dia mau diwawancarai begana begitu, baik banget. Tentunya tanggapannya baik loh, tanggapannya baik banget. Dan sampai kami hadir di Sanggar. Jadi si Nanda buat janji di kafe kemarin tuh sama kakak tuh kan, bahwasannya jam 5 sore datang aja. Dah, begitu jam 5 sore nggak ada kabar. Begitu di chat sama si Nanda, bilangnya nanti. Yang katanya oke nih, misalnya jam berapa? Jam 4 ya, kita nge-tag videonya. Ternyata udah mau deket-deket maghrib gitu ya, nggak maghrib sore. Jadi kami nunggu waktu untuk mungkin bersih-bersih ataupun kemudian kami tunggu di salah satu kafe. Ya tanya lagi dong, pastinya kan karena kita udah buat janji, Kak jadi nggak nih? Dan sampai itu ditunggu nggak dapat jawaban. Cuman kan maksud aku ini, kalau emang nggak bisa ya dikabarin lah setidaknya. Kan waktu orang tuh kan berharga, nggak semuanya nunggu dia kayak gitu. Kalau kita itu nggak bisa,
ya udah kita itu jangan PHP-in orang kayak gitu. Kalau emang kita sibuk, kalau emang kita nggak sempet, ya udah kita bilang aja nggak sempet, jangan kita bilang nanti karena orang juga nunggu kita. Dan pada saat itu kan kecewa juga lah, kayak mana coba? Udah sore nunggu, kami nggak mandi, nggak pulang, nggak mandi segala macam. So, sampai makan pun kami kadang telat juga kan, gara-gara nunggu kakak tuh. Kenapa ya kadang-kadang bingung ya kalau misalnya nggak bisa tuh nggak berani bilang, itu ya yang disesalkan ya. Kalau misalnya nggak bisa langsung aja. Di sini kan akhirnya jadi dikasih harapan, sedih ya dikasih harapan tapi nggak dapet gitu. Dan akhirnya memang dengan Bismillahirrohmanirrohim ya, oke, cut aja deh. Kata tim itu cut aja. Ya udah kita tunggu dulu, sabar. Ternyata ya nggak datang. Itu kesel banget teman-teman. Jadi karena kami udah kecewa nih, sore itu kami kecewa kali nih. Pala juga nih, udah tunggu orangnya nggak ada. Tapi ini kami gimana caranya dapetin footage untuk modal kami untuk dalam membuat film. Akhirnya kami wawancarai Bang biar kami itu nggak merasa kecewa kayak gitu. Untuk memberikan opininya tentang bagaimana musik di Aceh, musik di Kota Langsa. Tanggapannya itu ya menyinggung sana sini. Kayak dari pihak oknum ulama, dari pihak oknum pemerintah kayak gitu. Emang parah dia sih. Jadi kalau dia ngomong tuh agak pedes sedikit dia tuh, pedes lah. Jadi sana dikenain sama dia, sini juga dikenain sama dia, si itu dikenain, si ini dikenain. Jadi banyak yang dibahas sama dia. Dikeluarkan sebagai seorang seniman ya, unek-unek yang natural gitu ya, natural dan apa adanya. Makanya terkesan mungkin agak frontal, tapi bagi aku ya itu adalah sebuah opini dan argumentasi ya, kita hargai teman-teman. Bahwasanya nanti kalau memang mau dibuat kanun berikutnya yang memang mengharamkan musik, tolong kami diundang supaya kami bisa membantu meluluskan kemauan rekan-rekan ataupun masyarakat yang ingin mengharamkan musik di Kota Langsa atau di Aceh. Oke, jadi nggak salahku selang 1 hari atau 2 hari itu pas malam minggu ya. Kebetulan malamnya kami mau lanjut lagi untuk nge-take video di salah satu kafe live musik. Tapi namanya juga manusia, kadang-kadang berhalangan, kadang-kadang sakit gitu ya. Pas pulang itu saya merasa agak kedinginan. Tiba-tiba saya sakit. Nah, jadi saya sakit dan saya kabari ke teman-teman saya kalau misalnya kalau aku udah enak badan, aku gerak nih ya, aku ikut. Nah, tapi pas malam itu masih pening juga masih demam. Jadi saya kabari ke kawan saya kalau misalnya saya nggak bisa ikut orang ini. Jadi kan si kampret Ukra tuh kan pura-pura sakit, aku mencili gitu. Rin, aku sakit nih Rin, nggak bisa. Oke lah, kalau misalnya itu sakit beneran nggak masalah kan. Kalau pura-pura kan kecewa juga kan. Sebagai naluri seorang manusia ya udah bantu aja, kita royal aja dengan diri. Ketika kita membantu orang ya kita akan dibantu. Ya anggap bahwa ketika nanti aku nggak bisa ya mereka akan menghandle. Sesederhana itu. Makanya nggak ada ngambil pusing. Tapi alhamdulillah juga kawan-kawan saya masih memaklumi. Ya walaupun di situ kami bagi uangnya sama rata sesuai perjanjian, tapi kawan saya itu masih memaklumi. Itulah yang namanya artinya kenapa saya mau melakukan project ini bersama mereka. Yang penting goalsnya adalah filmnya siap dan mereka juga nggak menye-menye, nggak aduh kak sakit perut gitu. Ya sakit perut biasanya mungkin kalau misalnya sakit yang parah oke. Kalau saya yuk kita gerak ini waktu nih deadline ya pastinya sama-sama komunikasi, yang penting komunikasi yang baik, maka orang itu juga baik ke kita. Cuman ya udahlah, oke lah, aku kawanin Senanda kan, dan pada saat itu emang malam minggu, emang kebetulan kan emang ada live musik di berbagai kafe gitu kan. Sebagai direktur itu aku harus terjun juga, walaupun aku nggak pintar-pintar kali video, nggak pintar foto, tapi kita tuh belajar teman-teman, belajar bahwa kalau misalnya kita mengurangi beban orang, ya aku juga mengurangi beban mereka dengan aku juga bisa sekiranya sedikit bisa untuk megang kamera. Dia bukan sebagai videografer di sini, tapi dia juga membantu. Malam itu Nanda juga pegang satu kamera dan Arif juga pegang satu kamera. Jadi mereka yang turun berdua untuk nge-shoot live musik.
begitu nyampe langsung siapin kamera, meskipun dia nggak tahu apa settingannya, ya langsung di-cut aja gini dah. Ya aku kan orangnya kan setting dulu kan. Makanya walaupun hari mungkin lagi beres-beres, aku lagi langsung ngejar waktu yang langsung ngambil footage, langsung set gitu ya. Bagi aku adalah aku memudahkan project aku loh. Jadi nggak ada ruginya kalau misalnya teman-teman yang ya udah palingan dia istirahat dulu, ya nggak apa-apa. Selagi aku bisa, aku akan bantu. Dari beberapa narasumber yang diwawancara, kadang-kadang nih ya, kami tuh ngambil walaupun udah selesai narasumbernya udah ngomong gitu, tapi kadang-kadang ada ya rekamannya juga masih hidup gitu. Mereka kan tidak sadar kalau bahwasannya tuh audionya, rekamannya tuh kan masih hidup. Yang mereka sadar kan kameranya mati. Apa ya, mungkin ada tekanan ketika dia, nih aku salah ngomong atau gimana ya, takut. Karena di kamera ini kan ada jejak digital akhirnya. Tapi setelah ditutup gitu ya, ya semuanya keluar gitu ya, apa yang unek-unek di dalam dirinya. Mungkin sebagai tanda kutip dia nggak melihat dia instansi mana, tapi pandangan personalnya. Dan itu juga akhirnya ya muntah aja gitu, kayak keluar aja. Terus kayak itu sebenarnya yang kita mau. Pasti tidak ada penonton. Mereka lupa sudah disediakan penonton. Setelah kami mematikan kamera, jadi pihak ya ada beberapa orang lah yang menyampaikan kepada kami kalau misalnya ya musik-musik di Kota Langsa ini ya nggak ada izin gitu. Mulai dari orang yang nggak suka adanya live musik di Aceh, bahwasanya itu bisa terjadi maksiat segala macam, bisa jadi bala bahaya, bisa jadi musibah. Walaupun mereka bilang ya udah, kami juga sebenarnya ya kalau musik itu kami sebenarnya nggak setuju gitu, ada musik di Langsa gitu, ada musik di, dan kami juga nggak ya mungkin itu pandangan personal dia ya. Nah, nggak ada izin, mana izin kalian segala macam. Nah, mereka juga istilahnya mengatakan kepada pemerintah kenapa mereka mendukung hal demikian, dalam bertentangan. Nah, dari pihak pemerintah pun mereka tidak berani melarang sepenuhnya. Kenapa? Karena mereka di pihak pemerintahan. Misalnya nih, kalau mereka melarang dengan sepenuhnya dan mereka mengikuti juga, kedepannya mereka nggak ada yang pilih dari anak-anak muda. Menyinggung yang kejadian yang itu, yang di itu mereka semua gerak sendiri itu tanpa adanya konfirmasi ke kepala WH, dan itu fatal kali menurut mereka. Mereka tuh oknum-oknum yang kayak ya gerak sendiri. Kalau misalnya nggak suka di Aceh ini adalah musik, ya mereka turun sendiri. Tapi karena memang ya udahlah, mungkin ada hal-hal yang mungkin kami juga jaga dan mereka juga jaga, ya cari aman aja. Akhirnya cari aman aja. Padahal nggak sesuai dengan apa yang dibicarakan saat di kamera. Itu dia. Ini korelasinya. Kenapa? Memang itu. Memang takutkan kedua hal itu. Orang yang paham itu kan juga nggak banyak. Jadi punya murah. Nampaknya punya murah. Karena memang dalam pembuatan film ini ada bukan kubu ya, tapi lebih ke ada genrenya nih, genre musisi gitu ya, seniman di sana, penyanyi juga, dan genre yang berbau dengan pemerintahan, mungkin instansi dan lain-lain. Nah, yang penting misalnya ada orang yang memang sama sekali dia nggak mau dengerin musik gitu. Bagi dia misalnya mendengar musik itu bisa menimbulkan hal-hal negatif yang membuat bersinggungan dengan syariat Islam. Ya dia nggak usah dengar. Tapi ya juga jangan kita menjudge musisi yang normal-normal tadi ini gitu, nggak boleh sama sekali. Itu menurut saya. Dikasihlah ruang-ruang tertentu yang mereka memang bisa mengekspresikan diri secara syariat gitu.
Tapi kalau pemerintah daerah yang ada di Aceh berseberangan dengan MPU, fatwa MPU itu aneh. Tak boleh terjadi itu, gitu dia. Tak boleh terjadi. Ini kan wajar kalau masyarakat kemudian bingung. Akhirnya nanti nih bahayanya masyarakat akan benturkan nanti antara pemerintah dengan ulamanya. Dengan kegiatan positif dan nggak melanggar norma-norma yang menurut aku sah-sah aja sih. Ya tetap dengan pakaian yang sopan lah, sesuai dengan syariat gitu. Nggak dalam keadaan yang terbuka, yang terbungkus gitu kan. Dan lagu-lagu yang dinyanyikan juga nggak mengundang lirik-lirik yang mengarah ke maksiat gitu ya. Ini pemerintah Aceh dan kabupaten kota pun ini pun walau bahasa Aceh nyonyokon. Ya dengan tidak. Mereka lihat mana yang untung buat mereka, itu mereka ambil. Ya mungkin saya agak ekstrem sedikit, maaf mungkin. Tapi itu yang terjadi hari ini. Mana yang untung itu yang diambil. Ya seperti pertanyaan tadi, kami bekerja dari mana? Ya aku dari mana? Memang Allah sudah ciptakan manusia ini. Apa nggak yakin dengan Tuhan? Kita sudah jelas mengeluarkan. Ini aturan main. Mau dijalankan, ya ini. Nggak dijalankan, ya itulah yang membuat masyarakat jadi bingung dan ngambang. Sehingga masyarakat menerjemahkan sendiri suka-suka mereka. Nah, dari sudut pandang dua ini aku melihat bagaimana mereka memandang sebuah musik ini yang ya udah ada pro dan kontra. Lagi-lagi hidupnya ada pro dan kontra. Ada yang kenapa sih harus dilarang gitu? Di mana sih letak haramnya gitu? Karena kan musik gitu. Musik itu tidak haram, penggunaannya yang haram. Keyboard itu tidak haram, alat musik ini tidak haram, penggunaannya yang haram, itu saja menurut saya. Jadi enggak semua seni itu buruk menurut Ulul kan. Dan juga Ulul tahu batas-batasnya, Ulul tahu mana yang layak untuk Ulul mainkan, mana yang layak untuk Ulul hasilkan karya, itu yang Ulul lanjutin. Ya, kalau orang-orang laki itu dia kadang-kadang kan udah berjoget ya situ berjoget, kita enggak duduk aja penyanyi sama penyanyi yang perempuan situ, yang laki sini nggak boleh. Karena adat lahir dari syariat Islam, dari Islam sendiri. Mereka mengambil rujukan adat kita itu dari Islam. Makanya lah kita jadi bisa dijuluki Serambi Mekah ya. Karena memang kayak kita, adat kita pemulia jamaah, kita bilang gitu kan. Ada kan di dalam Islam bagaimana Rasul suruh kita untuk memuliakan tamu, dan itu kita dilakukan oleh orang Aceh. Tidak sepenuhnya benar, apa tidak juga sepenuhnya salah gitu. Tergantung kitanya sebagai manusianya itu membawa ke arah yang jalan yang benar. Kalau bisa orang ini nembus semua batas yang ada tuh, kalau bisa kayak gitu. Dan kacaunya ketika mereka nggak dapat support kan sebenarnya kan. Jadi mereka kayak jadi batu gitu, kayak jadi nggak ada fungsi apa-apa sebagai anak muda. Ya tergantung sama si pemain musiknya. Apakah dia mau menggali potensinya atau tidak. Kalau dia mau menggali potensinya, ya pasti dia akan mendapat job yang lebih banyak gitu. Mungkin ada sejarah juga, agama Islam juga dibawa oleh para petomorohom gitu ya, petomorohom kan gitu kan, bener gak ya? Petomorohom, kemudian para peseni. Tanpa kaum petomorohom menyiarkan Islam lewat budaya dan seni, mungkin gua rasa hari ini Islam nggak besar dari Aceh sampai ke Asia Tenggara. Itu kaum seniman Bunanda yang bawa, baik Sedati, Rapa Igeleng, Top Dabo, tertiban dan agar lebih live music ini kelihatan lebih etis ya. Jadi tidak kesannya hura-hura dan tidak ada minuman keras. Itu kan sebenarnya udah, kalau menurut saya sudah on the right track lah kalau untuk seperti itu ya. Habis itu kayak lagi dia, mereka tuh meskipun dia kawannya, ya dia juga ada pakai alat musik ketika ada acara-acara pemerintah. Oknum itu saya nggak sebutkan yang tadi melarang ini sendiri, dia juga pernah ikut sebagai kandidat wali kota, juga pernah pakai musik kok. Kita punya rekaman visualnya.
Ya, makanya gitu. Benahi dulu lah gitu mereka gitu. Jangan kita gitu. Nggak dikasih nggak apa-apa. Nggak dikasih uang kita nggak apa-apa. Kita berkarya terus. Sampai kapan mereka nggak butuh dengan kita? Jadi ada salah satu pemilik kafe, namanya tuh. Jadi dia sampein ke kami itu kalau dia nggak suka gitu. Ada salah satu kelompok yang datang ke tempat dia tuh ngelarang misalnya live musik tempat dia. Dia nggak suka seperti itu. Kenapa? Karena tidak berjalan sesuai administrasinya. Tapi kalau berjalan sesuai administrasinya, dia masih oke-oke aja. Biasaan manusia itu menilai sesuatu yang buruk. Kenapa siapa yang datang itu adalah ulama dengan pakaian jubahnya. Kalau datang juga semuanya polisi, tentu sama juga. Pasti ada sesuatu yang dilarang gitu, yang dilanggar. Nah, ini jadi kesannya jadi buruk gitu bagi si pemilik kafe. Mereka tidak ada melakukan koordinasi kita, tidak ada melakukan koordinasi atau meminta bantuan ke kita agar mereka dapat melaporkan kepada kita atau kepada instansi terkait lah, apapun itu. Biasa kita kalau mau buat acara dibuka dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Nah, itu terkadang ada ustadz atau tengku yang nggak membolehkan. Pas lagi mau baca, udah di stop, aurat dan lain sebagainya ya kan. Nah sebenarnya kalau pribadi saya, kalau itu pun nggak boleh, terus mau apa gitu? Apa lebih bagus ngerumpi, ngegosip gitu ya? Dan dia pun bilang kalau misalnya musik ini dilarang, mereka pun para anak muda dan pemusik lainnya mereka akan mau untuk tutup musik ini di Kota Langsa. Tapi mereka menuntut untuk tempat mereka bekerja dan untuk tempat mereka berkarya. Kami bukan sampah, itu perang pertama. Itu yang buat Spredi. Acuy kemarin ada? Ya Acuy, nah, dia itu. Kami bukan sampah, itu perang pertamanya. Itu memang menantang. Itu memang menantang pada masa itu. Karena begini, ada beberapa perlakuan memang kita anggap begini. Pelarangan jangan di hari H. Orang kecewa kan. Karena waktu itu kejadian pertama itu Gipsy kalau saya nggak salah buat acara di lapangan mereka. Turun orang-orang tertentu membubarkan itu. Sementara kan kenapa nggak di awal? Karena acaranya bukan acara dadakan. Orang memprogram acara. Kan gitu, spanduk ditampilkan. Nah, tapi kok menghantam ketika di hari H kan seperti bagaimana? Dan kalau dari pemerintah ya mereka melihat dari sisi agama syariatnya. Mereka melihat campur baur antara laki-laki dan perempuan, kemudian takut terjadinya maksiat. Kalau misalnya konser aja lah, kalau bercampur kan nanti ada yang ya Allah alam gitu ya, walaupun kadang ya udah kita menikmati, cuman ada yang senggol-senggol gitu kan, kita mungkin takut itu yang terjadi. Ini ada beberapa materi di tahun ini juga, di tahun 2022 ada mubahasah tentang musik, termasuk saya salah satu peserta mubahasah musik itu yang di Pantan Labu. Jadi ada juga hasil yang telah dikeluarkan, pada mubahasah itu. Jadi kesimpulan daripada hasil yang ini adalah untuk menguatkan fatwa MPU. Kenapa mubahasah itu dibuat? Untuk menguatkan fatwa MPU bahwa semua ulama-ulama Aceh pada hari itu diundang dan hasilnya sudah dikasih kepada Wali Nanggro pada saat penuntutan, yaitu Malik Mahmud. Jadi ada 3 kesimpulan dihasilkan oleh mubahasah MPU pada saat itu. Yang pertama, diharapkan kepada pemerintah untuk memberi perhatian serius terhadap pertunjukan alat musik di tengah-tengah masyarakat yang dapat
mendeklarasi moral dan nilai-nilai Islami. Yang kedua, diharapkan kepada para ahli hukum fikih untuk menyampaikan hukum terkait alat musik dengan mempertimbangkan konsep menutup peluang terjadinya maksiat, yaitu yang disebut saddul zari'ah. Saddul zari'ah dalam fikih ini adalah ada hal-hal yang kadang-kadang dibolehkan namun tidak bisa dilakukan karena banyak mempertimbangkan hal-hal mafsadah yang lainnya. Kemudian yang ketiga, diharapkan kepada masyarakat untuk mengikuti pandangan ulama yang lebih otoritif terkait halal haram yang berhubungan dengan alat musik. Jangan asal mengeluarkan pendapat. Yang paling menantang ya dalam pembuatan film dokumenter ini ya, dalam video dokumenter adalah aku bukan hanya di Langsa aja. Jadi kami itu nggak sekedar di Langsa, misalnya kayak ngumpulin datanya tuh, ngumpulin narasumber. Jadi si Nanda ini ngelobi ke Banda Aceh kan. Para ini bela-belain ke Banda cuma untuk nge-tag video. Bayangin aja. Video ini dibuatnya seperti apa? Di luar Nanda pergi untuk wawancara ke Banda Aceh sama Dewan Syariat Aceh itu. Terus sama Bang Dana juga. Itu si Nanda yang lobby karena kebudayaan kita nggak berada pada hal-hal yang seperti itu. Jadi pasti bakalan tidak diterima. Itu yang pertama. Pun tidak ada regulasi dari pemerintah soal syariat, masyarakat juga bakal nggak terima juga. Jadi nggak ada bentuk pembenaran sebenarnya kalau dari kawan-kawan musik keras. Bela-belain ke Banda Aceh ya, dengan mungkin akomodasi dan lain-lain, dengan bagaimana aku membangun hubungan dengan Dinas Syariat Islam Aceh ya teman-teman. Padahal aku tuh bukan siapa-siapa, tapi ketika niat dalam hati aku pengen jumpa sama kepala dinasnya dengan tangan aku sendiri, dengan usaha aku sendiri, ternyata berhasil. Jadi sebenarnya niat yang lurus aja, dan ketika jumpa ya, aku padahal slow aja karena saat itu kepala dinasnya kayaknya sibuk gitu. Ya udahlah, sebagai manusia biasa kan, ya udahlah aku palingan ya nggak jumpa. Tapi lagi-lagi setelah aku dapat telepon, kamu di mana? Kamu udah ditungguin sama bapak kepala dinas. Wah, langsung aku datang. Kemudian, Pak mau wawancara nggak? Ya udah boleh. Mungkin saja seperti keramaian, ekspresi kesenian bisa dilakukan dengan tertib, misalnya terpisah laki-laki dan perempuan seperti yang sudah dilakukan juga. Bayangkara Expo ya Pak? Kalau itu bisa dilakukan dengan pemisahan yang bagus, yang tertib, kenapa tidak kan gitu. Cuma selama ini memang kegiatan-kegiatan ekspresi kesenian itu sering menimbulkan pro kontra di masyarakat kan. Akhirnya aku dapat 3 menit. Bayangin teman-teman, 8 jam perjalanan aku cuma dapat 3 menit wawancara. Nah, jadi begitu udah sampai di Banda, itulah dibilang sama Nanda, Arit, coba ngambil footage di DSA, di Dinas Syariat Aceh, ngambil footage gedung aja misalnya. Udahlah, aku ambil lah siang-siang. Jadi ya kami itu bukan hanya sebatas kesana tuh ya, bukan ada kerjaan lain kayak gitu. Jadi ya memang khusus kesana tuh ya untuk ngambil narasumber itu, ngambil footage itu. Tapi so far gitu ya, perjuangannya itu yang manis yang akan aku kenang. Dan kemudian aku bawa pulang buku banyak banget dari Dinas Syariat Islam Aceh, dan itu adalah gratis gitu ya. Wah, seneng karena dapat literatur untuk memperkuat narasi dari karya aku. Jadi abis orang ini pulang dari Banda Aceh, ada jadwal lagi nih untuk nge-shoot video di Kes Bangpol. Kalau satu orang yang nggak datang, mungkin aku terbantu ya sama satu lagi ya. Tapi kalau dua-duanya nggak datang, aku jadi harus punya energi yang kuat gitu ya. Ibaratnya ini 2 laki-laki ya, tim aku juga menaruh ke dalam diri aku juga harus bisa tangguh gitu ya. Sebagai perempuan nggak boleh manja, nggak boleh manja gitu, harus tangguh ya kan. Jadi pokoknya kami tuh, aku sama Ukra tuh kan dikabarinnya mendadak tuh kan. Jadi kok misalnya si Nanda nih kabarnya itu misalnya dia kabarnya pagi jam 8, jam 10 kami harus gerak, kami nggak bisa gitu. Jadi kami itu paginya itu
ada kerja masing-masing, ada foto si Ukra daerah lain, aku daerah lain gitu. Jadi ya udah si Nanda turun sendiri lah. Jadi hari itu kami kasih pengertian ke Nanda nih kami nggak bisa nih untuk nge-shoot video di Kes Bangpol nih, kayak mana nih. Jadi si Nanda ini memutuskan ya aku minta kamera aja lah satu biar aku bantu shoot nih. Jadi si Nanda nih yang turun. Walaupun keteteran juga, tapi karena aku nganggapnya ini sebuah pengalaman dan sebuah sebuah pemakluman ya, bahwa walaupun kita udah ngeset tim dengan 2 orang yang udah kayaknya udah aman-aman aja, tapi lagi-lagi keadaan dan kondisi tuh nggak bisa ditentuin di dalam sebuah perjalanan. Cuman dia tuh kuat kali ya Bang, ya kan? Direct dia, kameramen dia, semua aku pikir pertanyaan-pertanyaan yang itu dia semua tuh. Aduh. Tapi mantap tuh si Nanda tuh. Salut tuh dia. Tidak ada cewek seperti Nanda yang mau gerbak-gerbuk sana-sana tuh. Yang terobos sana-sini, oke? Kalau misalnya untuk membuat suatu proyek tuh jangan tiba-tiba gitu. Apalagi dalam jangka waktu yang panjang, kita harus tentuin waktunya. Misalnya H-1, jangan di hari itu kita buat, di hari itu kita juga ngomong sama kawan kita harus nge-shoot. Tapi si Nanda ini juga pengertian dan dia juga mau nge-shoot videonya, jadi nggak jadi masalah sih. Untuk kalian berdua, terima kasih udah buat aku capek dikit. Capek dikit. Tapi ya alhamdulillah bayarannya aman kan teman-teman. Aman lah Rit ya, Ukra. Kalaupun ada di kita di Langsa ini kafe-kafe yang misalnya menyelenggarakan live musik, kemudian juga ada yang agak sedikit rock lah misalnya atau yang lainnya di malam-malam tertentu, yang penting tidak di malam Jumat yang pasti, dan juga memperhatikan jamnya, jam-jam live ini saya rasa tidak ada masalah untuk hal itu. Yang penting sekarang ini itu juga dibutuhkan dengan orang-orang yang datang kembali untuk bisa terhibur dengan apa yang mereka nikmati di kafe itu, kan gitu. Ada nuansa-nuansa lain seperti itu. Nah, jadi itu prosesnya panjang. Nanti kalian dengar aja jadi curhatan artis Nanda ya. Nah, kalau misalnya nih ya, balik lagi komunikasi sama narasumber yang kemarin itu juga udah clash gitu ya. Nah, ini komunikasi tentang berapa waktu aku nunggu ya. Pada saat itu siang dan aku bilang, Pak, saya mau wawancara. Oh yaudah sebentar ya. Dan sebentarnya itu sampai 1 jam loh teman-teman. Jadi kalau misalnya dia bilang jam 2 kita tag ya, aku udah bisa makan, aku udah bisa mungkin istirahat. Bayangin ya, aku sendiri, mereka nggak ada gitu ya, dengan nungguin narasumber yang sebentarnya itu ternyata lama banget. Tapi lagi-lagi ikhlas saja, ikhlas, belajar ikhlas ya. Walaupun ya manusia ya ada kesel-keselnya, tapi alhamdulillah udah berjalan dan filmnya juga udah selesai. Jadi ngapain marah-marah lagi ya, nggak perlu deh. Maaf ya Nanda. Paling epic gitu ya, epic sebuah perjalanan aku adalah di acara musik dalam penjara. Pada tanggal berapa kalau nggak salah dikabarin sama Nanda, ini tanggal sekian ada musik dalam penjara. Jadi anak-anak muda di Kota Langsa buat kegiatan yang namanya itu musik dalam penjara. Memang musiknya main itu dalam penjara. Jadi hari itu kami lobby ke panitianya, kayak mana cara kami harus masuk penjara. Bayangin temen-temen, kita masuk penjara nggak bersalah ya, gimana tuh? Kapan lagi loh kita harus masuk penjara? Karena kita nggak jahat kali di sini. Susah tuh masuk penjara tuh. Jadi hari itu kami bisa masuk penjara. Itu sebuah dobrakan yang mereka buat di dalam penjara kayak itu. Itu untuk menyindir oknum-oknum tadi. Aku masuk dan bawa kamera saat itu karena ya lagi-lagi Arit nggak bisa ya, banyak nggak bisanya kan mereka kan. Di hari itu aku nggak bisa karena ada saudara yang meninggal, jadi ya harus orang ini berdua lah. Aku sangat respect apa yang terjadi sama mereka dan aku sangat menghargai. Saya bilang Marin, oh ya udah ini nggak apa-apa nih, biar aku aja nih yang nge-shoot nih sama si Nanda. Jadi kami di sini saling pengertian. Keren lah pokoknya. Harit aja, Ukra ada saat itu. Aku teringat nih, aku ngambil posisinya adalah di situ perempuan tuh nggak banyak. Dan aku dengan pakaian aku kayak gini, aku masuk dan dengan Bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Mudah-mudahan dengan pakaian aku dijaga gitu kan. Dan
aku teringat nih, mungkin Ukra itu sosok penjaga ya, menjaga marwah perempuan gitu, menjaga sosok perempuan Ukra. Saat itu aku ngambil langsung ke depan gitu ya, langsung ke depan. Ukra langsung nyamperin gitu ya. Nanda juga nge-shoot video di dalam. Saya bilang sama Nanda, Nanda, nggak usah di sini, ngeri-ngeri ini orangnya. Terus kata dia nggak apa-apa, aku juga ngeri. Mau ambil pengalaman. Jadi tenang aja, aku akan bisa menjaga diri aku gitu ya. Walaupun belum ada yang menjaga aku secara utuh gitu ya. Tapi aku Bismillahirrahmanirrahim curhat. Ya, jadi bisa menjaga diriku dengan pakaian, dengan etika juga. Kita juga nggak sembarang, nggak jalannya juga kita atur gitu, nggak sampai malah menimbulkan apapun gitu ya. Dan aku duduk samping bapak-bapak narapidana gitu. Aku menganggap mereka adalah manusia, dan manusia yang ya cuman di dunia aja nampak gitu karena dia ketahuan aja. Kalau misalnya manusia yang nggak ketahuan banyak mungkin ya. Termasuk aku juga banyak salahnya. Dan juga kita udah jelaskan dari awal bahwa ini acara amal, kita jangan cari keuntungan di sini gitu. Kita sama-sama niat kita memang berbagi, dan kita juga harus tunjukkan rasa prihatin kita ke napi-napi di dalam situ. Dalam proses perjalanan membuat film dokumenter kedua ya, bagi aku ini kedua nih. Kalau dibilang capek itu resiko. Dibilang capek ya, karena kan kita harus ke sana kemari siang. Seharusnya kita tidur siang, malah kita ke ngetek wawancara narasumber. Seharusnya kita kerja ke sekolah kayak itu ngajar. Kita harus turun ke narasumber dan juga capek lah. Namanya aja juga 2 bulan kita nge-shoot video. Pasti ada namanya itu capek, ada yang namanya itu pala, ada namanya itu kita bentrok dengan jadwal yang lain. Apa yang enggak? Karena 2 bulan itu kan bukan waktu yang cepat. Karya yang bagus, karya yang diinginkan si direktornya itu harus menempuh berbagai perjalanan dan proses. Kalau misalnya 1 bulan itu kita kalikan ke jam aja, udah berapa ribu jam, ya kan? Jadi ya kalau lelah itu pasti ada. Kalau misalnya kalian nggak mau lelah itu ya jangan bekerja. Dan parahnya lagi, ketika kami meluangkan waktu untuk narasumber, ada oknum-oknum narasumber yang tidak menghargai kedatangan kami. Gitu. Ada 3 kalau nggak salah ya, yang juga, ya kan? Yang itu sama bapak siapa nama? Orang. Nah, pokoknya ada 3 lah. Nah, jadi kami 3 itulah parahnya kami udah buat janji, tiba-tiba nggak ada kabar. Setidaknya dibilang lah kayak gitu. Sampean kami kayak udahlah, cut aja lah, ngapain? Kan masih ada banyak narasumber. Nggak penting juga lah kayak gitu. Kayak hargai kami kayak apa gitu. Setidaknya kalau emang nggak bisa ya dibilang kayak gitu kan, jangan buat capek kan. Kami kan waktu terbuang, tenaga, pikiran, habis itu minyak kereta juga terbuang kan, seperti itu. Kalau misalnya yang nggak bisa ya dibilang gitu. Kan kasihan, paling di Sinanda cewek kan kasihan. Dan satu lagi, lelah ini juga terbayar dengan hasil karya kami dan juga terbayar dengan hasilnya lah. Mungkin itu aja. Kalau masalah hasil, ya kita serahkan itu mau diterima. Kadang kan kalau dominan di sini kan banyak yang nggak nerima itu musik, tapi gimana caranya buat narasi alternatif gitu, narasi bukan membenturkan narasi yang ada di dalam masyarakat, tapi narasi yang memberikan kedamaian. Ternyata yuk loh sama-sama kita menghargai dia pendapatnya ini, dia punya pendapat ini. Nah, disatukan dalam suatu film yang namanya Merdeka Berkarya. Siapa aja boleh berkarya dengan merdeka, dengan berekspresi. Tapi ingat, kita ada di mana. Jadi di mana langit, di mana kaki dipijak, ya, langit dijunjung. Pasti kita menghargai syariat Islam yang ada di Aceh. Ukra tolong rekam ya, biar masuk snap sedikit. rekam. Lihat behind the short ini. Tolonglah nanti. Ada sih problemnya. Problemnya tuh ya
miskomunikasi aja, jarang komunikasi. Misalnya kalau ada jadwal narasumber untuk di tag itu di situ, misalnya pagi itu mau wawancara, pagi itu juga dikabarin. Seharusnya nggak kayak itu. Cuman problemnya ya mungkin di waktu nih, waktu bentrok. Cuman kalau untuk baper-baperan ya kayak enggak lah, aman lah ya. Kalau yang lainnya nggak ada, mungkin dengan narasumber juga agak palak-palak sedikit dengan narasumber. Karena kenapa? Jadwal udah ditentuin, dia cancel suka hati kepala dia. Karena kami juga punya jadwal loh. Kalau dia memang nggak mau, kami ke narasumber yang lain. Nggak penting-penting kali juga dia. Jadi kalau misalnya ada problem, balik lagi ke diriku. Ini aku ambil sebuah masalah ketika mereka bentar-bentar nggak bisa. Kalau itu aku ambil sebagai masalah, mungkin ya kesel lah. Ya udah potong aja nih, bisa berapa hari nih mereka nggak datang, gak usah dipotong nih 50.000 misalnya. Tapi bagi aku mereka juga capek berpikir loh, sama-sama capek, dan pengertian juga dalam tim harus sebagai orang yang walaupun profesional kan ngerti kan, bukan hanya yuk kolaborasi tapi nggak ada uang ya, ini ada budgetnya. Dan aku pastiin juga mereka juga bertanggung jawab nih, udah ada budgetnya, mereka juga nggak boleh asal-asal, dan nggak bisanya mereka pasti punya alasan. Yang mungkin setelah off cam ini nanti ada nih, nggak bukannya aduh nggak bisa nih dan mereka akhirnya tidur gitu, itu kata aja berarti oke, tunggu aja aku ada project, nggak akan ku ajak lagi gitu. Oke. Kalau misalnya nih kedepannya lagi ada project dokumenter, insya Allah kami akan garap kembali. Kemarin iya, karena memang ya ini rencananya enggak ya kan, karena oke ini mau pergi kemana gitu kan. Ya mau dong, kayak mana coba nggak mau? Duit kok ditolak. Tapi setelah insiden itu ya aku kalau ada project di 2023 dengan konsep yang matang, lebih matang, budgeting yang mungkin lebih diproper, karena ini karya ya, bagi aku karya ini memang harus diapresiasi. Tapi kami akan lebih muncul dengan konsep kami yang lebih matang lagi. Karena kenapa? Sebelumnya kami sudah ada pengalaman dan pasti kedepannya kami akan membuat dengan lebih keren lagi lah. Yang pastinya budgetnya gitu. Kedepannya kita sudah ada prepare yang sangat matang sangat profesional. Kita harus ada namanya surat menyurat, atau kita harus ada namanya serah terima, biar deal-dealannya tuh biar sesuai lah pokoknya apa yang kita mau dan dia yang mau kayak gitu. Nah, dan juga jadi kita nggak ada di satu pihak yang tidak merugikan. Dia enak, kita enak. Orang-orang penelitian nih banyak kali makan duit dah. Masa misalnya nih 80 juta orang yang dapat nih, tapi yang dikasih kami cuman ya sekian. Kenapa nggak? Ya ini untuk kalian loh gitu, kalian siapin lah yang paling keren nih. Bilang aja paling keren, nggak usah bilang ini yang biasa-biasa aja lah. Kami nggak suka gitu. Kami sebagai fotografer, sebagai videografer, kami maunya itu ada tantangan. Jadi berikan kayak gini, kami perlu tantangan. Kalian bisa nggak buat ini? Oh nggak bisa, bapak cari lain. Jadi kami kayak gitu maunya, ada tantangan di situ. Tapi kalau misalnya bapak ada yang segini, tapi ya yang biasa-biasa aja lah kalian buat. Kami nggak suka hal yang seperti itu. Nggak usah munafik lah. Dan pastinya ada kontrak kerja juga harus lebih detail biar nggak merugikan satu pihak. Semuanya nih aman-amannya, cuman lebih aku menjaga aja ketika nanti ada project lebih proper dan lebih matang. Dan hasilnya juga sesuai dengan apa yang mereka investasikan ke kita, siapa aja, Hari dan Ukra. Oke, buat dosen-dosen yang penelitian nih yang ada ke arah video dokumenter atau film dokumenter. Kalau misalnya nih ada lagi ya, tenang aja nih, karena udah ada pengalaman juga di film ini, juga udah pastinya udah ada konsep di kepala. Nah, hubungin aja nih Ukra ya. Kalau misalnya mau bekerja sama dengan kami, penelitian ataupun dan segala macamnya, bisa juga nih hubungi Arit nih. Nah, dia udah dikenal juga nih di Febi. Kalau untuk penelitian udah oke nih. Jadi nanti mungkin dia akan manggil tim, ada saya juga. Meskipun dosen-dosen itu dosen-dosen fakultas, dosen-dosen LP2M, dosen-dosen biru, ya hubungin Nanda lah. Nanda kan Ananda Feloni maksudnya. Ananda Feloni kan dia kan sering main ke LP2M, sering ke LP2M lah. Udah deket banget sama Biro, jadi
hubungan emosionalnya udah terbangun, jadi udah gampang gitu, nggak pakai surat, udah boleh silahkan. Mudah-mudahan lebih mudah nih jalan teman-teman untuk membuat karya. Jadi ya tinggal panggil aja, asal jangan 2 bulan misalnya ya 500 itu udah, itu sewa kamera, harga sewa kamera kami tuh harga. Betul lah. Nah, jadi setelah 2 bulan perjalanan kami membuat film dokumenter, kami akan buat yang namanya apresiasi karya yang udah kami buat. Buat teman-teman yang penasaran banget gimana sih filmnya yang udah kita bicarain tadi ya, udah gimana prosesnya, itu behind the scene-nya dan gimana hasilnya, teman-teman jangan lupa tanggal 24 November 2022. Nah, jadi bagi kawan-kawan yang mau datang ya datang aja, konfirmasi aja, bisa sama Nanda, bisa sama Harit, bisa sama Ukra, nanti bisa kita atur tuh semuanya. Aku dan timku, Ukra dan Harit, mengadakan launching film apresiasi karya Merdeka Berkarya di Aula Barat IAIN Langsa. Tenang aja teman-teman, gratis dan cukup konfirmasi dan jangan lupa datang ya, ditunggu loh. Dadah. Terima kasih, dadah. Dadah.